Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Sidang jamaah Jumat di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. I'lamu barakallahu fikum, ketahuilah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wastaghfirullah innallaha ghafurun rahimun. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman wastaghfirullah, maka banyaklah kalian beristighfar kepada Allah. Innallaha ghafurun rahim. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak melaksanakan istighfar. Maka dari ayat ini beristimbat para ulama tentang wajibnya
seluruh kaum muslimin untuk beristighfar meskipun satu hari dalam satu kali saja. Dan wajah pendalilannya dari segi i'rab, di mana ucapan Allah wastaghfirullah, maka istaghfiru fi'lun amr. Dan di sini fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka wajib kaum muslimin kalian untuk beristighfar kepada Allah. Maka di sini lafzul jalalah Allah maf'ulun bi, kemudian Allah sebutkan jumlah yang setelahnya, jumlah ismiyah innallaha ghafurun rahimun dengan sigatu taukid. Innallaha, maka inna dari harfu taukid. Innallaha, bahwa sungguhnya Allah ghafurun rahimun. Sehingga maknanya di sini perintah dari Allah agar kita beristighfar kepadanya dibarengi dengan khobar muakkadah, khobar taukid, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa itu makna istighfar di dalam ayat ini yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin untuk beristighfar kepadanya? Al-istighfar dia adalah masdar dari fi'lu thulathi al-mazid, yang asalnya thulathi mazid ghafara yaghfiru menjadi wazan tambahan istaghfara yastaghfiru, dari istaf'ala yastaf'ilu. Maka masdarnya istaghfara yastaghfiru istighfaron ala wazan istif'alan. Dan di ilmi sarf dari lugatil arabiyah telah disepakati oleh para ulama bahwa wazan istaf'ala yufidu at-talab, memberikan faidah meminta. Maka di sini seperti istaghfara yastaghfiru istighfaron, maknanya pemintaan ampunan. Dan begitupun seperti contoh yang lain, ista'dana yasta'dinu al-isti'dan, meminta izin dan sebagainya. Maka di sini istaghfara maknanya meminta al-istighfar. Ini dari segi sarf. Lalu apa dari segi makna? Makna al-istighfar diambil dari ghafar bimakna penutup. Maka oleh sebab itu seperti di dalam hadis yang lain, di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Makkah wa ala ra'sihil mighfar, bahwa Nabi masuk di Fath Makkah ke Makkah dalam keadaan kemenangan, maka Nabi menggunakan di atas kepalanya mighfar, ismun ala wazan mif'al dari ghafara bimakna penutup. Maka dari segi lugah al-istighfar maknanya meminta penutup, maknanya meminta diampuni dosa-dosanya dan ditutup dari penghisaban yang telah dilakukan dari dosa-dosa seorang hamba, dan ditutup dari manusia yang lain. Maka inilah yang diinginkan dengan al-istighfar dari ayat yang disebutkan tadi. Maka di dalam ayat ini kembali kepada ucapan wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim, maka wajib kata Allah bagi kalian wahai kaum muslimin untuk beristighfar. Karena Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari ayat ini apa hikmahnya? Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada seluruh manusia paling sedikit dalam sehari beristighfar. Kenapa? Hikmahnya adalah karena Allah mengetahui hambanya tidak pernah lekang daripada dosa. Maka manusia yang hidup di muka bumi ini tidak pernah lekang daripada dosa, selalu berdosa kepada Allah siang dan malam. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Ali ibni Mas'adah al-Bahili an Qatadah an Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata', kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maknanya, seluruh Bani Adam itu dalam keadaan dosa-dosa. Maka sebaik-baiknya mereka orang-orang yang berdosa adalah kembali kepada Allah dengan meminta al-istighfar dan bertaubat kepadanya. Maka ini dari hikmah. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar? Wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Karena kita tidak pernah lekang dari dosa. Dan jika kita kembali kepada makhluk Allah yang menjadi utusannya, menjadi rasulnya, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang maksum dari dosa, berapa kali dia beristighfar? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Bahwa aku seorang nabi beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Maka ini Nabi kita Muhammad yang maksum, yang terlepas dari dosa-dosa. Maka dia itu meminta ampunan kepada Allah dalam seharinya 70 kali lebih. Dan kalimat lebih ini telah dijelaskan di hadis yang lain yang bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari seperti tadi dari Abi Hurairah, diriwayatkan berkesendirian Imam Muslim dari Aghar Al-Muzani. Qala Al-Aghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Bahwa aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka kita jamak hadis Abi Hurairah yang mengatakan Nabi meminta ampunan sehari itu lebih dari 70 kali dengan hadis Aghar Al-Muzani, Nabi meminta ampunan dalam seharinya itu 100 kali. Maka di sini tidak ada khilaf, karena lafaz Abi Hurairah 70 kali ataupun lebih, di hadis Aghar Al-Muzani 100 kali, maka semuanya sama. Tidak ada perselisihan dari periwayatan dua sahabat ini. Kesimpulannya Nabi kita dalam satu hari yang mana dia maksum lebih daripada 70 kali, maknanya sekitar 100 kali dia beristighfar. Lalu bagaimana dengan kita ya ibadallah? Kita manusia yang tidak pernah sempurna. Kita manusia yang selalu melaksanakan dosa-dosa besar ataupun kecil. Maka jika dosa-dosa kita itu bagaikan bau busuk yang menyengat, maka ketahuilah tidak ada yang duduk dengan Sa'id Al-Bandunji, karena semuanya merasakan sesat. Dan jika seandainya dosa-dosa kita itu bagaikan tinta-tinta yang dicampakkan kepada wajah kita, maka wajah-wajah kita akan menjadi gelap pekat. Semua orang akan takut dari kita. Maka itulah dosa-dosa yang ada pada kita. Namun karena Allah Jalla wa'ala yang menutupi dosa-dosa kita, Ghufran, menutupi dari pandangan manusia, sehingga manusia ini di kalangan manusia yang lain adalah seakan-akan orang yang saleh, seakan-akan seorang yang da'i Allah, seakan-akan seorang yang baik. Maka orang berkerumun padanya. Padahal jika dosa-dosanya itu bagaikan tinta-tinta hitam yang dicampakkan kepada wajahnya, maka semua orang akan takut. Dan bau busuk yang menyengat, maka semua orang akan lari darinya. Maka inilah dari hikmah Allah mengucapkan dengan perintahnya, wastaghfirullah innallaha ghafurun rahimun. Wastaghfirullah innallaha ghafurun rahimun. Astaghfiruh wa atubu ilaih.